Santum. Alhamdulillah kita dapat ilmu. Tadi Ustaz Fitriyadi menyampaikan ke kita pentingnya ilmu, sehingga bahkan beliau mengibaratkan kalau pengen lihat orang-orang yang dekat dengan surga, lihat orang penuntut ilmu. Habib Zaki memberikan nasihat kepada kita untuk sabar. Sabar. Sampai kapan sabarnya? Yang diperlukan ini Beb adalah solusi Beb. Nah ulun sedikit ingin memberikan ke pian solusi supaya pian tidak patah hati. Karena lamun cuman sabar ya terus. Cuman karena kulihannya mau unjun di sungai imbah hujan sabar. Dapat kulihan otek cuman seini. La haula wala billah. Terus kayak apa Beb solusinya? Nasihat Ustadz Fitriyadi, Habib Zaki ini sudah cocok pas. Memang semua dimulai dengan sabar. As-sabru kasibri murran fi madhaki, lakin awakibuhu ahla minal asali. Memang akibat sabar akan melalui sesuatu perjalanan. Kalau pian sabar itu rasanya sakit, pahit. Sabar itu bak empedu. Bila pian telan pecah, pahit rasanya. Tapi akibat dari makan empedu, akibat daripada sabar, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Madu tawon. Lain lakian bermadu, lain madu tawon. Allahumma salli ala Muhammad. Soalnya bila ceramah kalau dijelasakan di depan Habib ini ngalih juga ngomong madu. Masalahnya muha Habib manis-manis semuaan. Ulun aja nang pahit. Tapi bisa jadi obat. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih pahit daripada empedu itu sabar, tapi akibatnya manis daripada madu. Maka kalau pian sabar, pian akan merasakan kehidupan yang manis sampai pian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, terus solusinya apa, Beb? Solusi pian pengen hidupnya pian berkecukupan, kira-kira hendaklah. Kada bapak pian kurus, kada bapak pian lamak. Amun kurus bukan berarti kekurangan, mun lamak bukan berarti berlebihan. Karena kadang memang orang yang kekurangan makan tuh belamak. Kenapa? Hibak di angin. Iya, orang kurus itu bukan berarti kekurangan. Banyak makannya tapi rancak keluar. Artinya kada bismillah seberataan makan. Jadi bagaimana solusinya agar kita berkecukupan, hidup di dunia ini berkecukupan, akhirat kita benar, akhiratnya cukup, akhiratnya itu lancar di jalan hidayahnya Allah, kemudian dunia kita berkecukupan. Kayak apa caranya? Solusinya adalah apa? Selalu hadir di majelis ilmu, jadi santri, jadi talib ilm. Kenapa harus jadi talib ilm, Habib? Innallaha latakaffala li talibil ilm birizki. Allah jamin bila pian hidup nuntut ilmu, rizki pian kan kada lapah hidup. Ya, santri yang tiap hari tidur di pondok pesantren, apa gaweannya? Dibanguni pagi, sholat, belajar, ngaji, masak kada umpat masak, timbul makan, telat bermamai, minta tampar santri kayak itu. Bisa juga kita nyambat tampar kan ya. Apa sulitnya mereka hidup? Habis makan, istirahat, belajar lagi, guring, bangun guring, sholat, habis sholat wiritan, doa, makan lagi. Coba kurang apa? Allah jamin, memang sudah janji Allah jamin li talibil ilm birizki. Allah jamin penuntut ilmu rizkinya. Rizki itu tidak harus yang kita makan. Rizki bisa jadi menjadi rizki batin kita, ketenangan jiwa kita, hati kita. Lah kayak apa orang hendak tenang jiwanya, mau tenang hatinya kalau dia tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah duduk dengan orang alim, tidak pernah duduk dengan orang soleh. Bagaimana dia akan memiliki kemudahan untuk rezeki kalau dia tidak pernah hadir di tempat orang-orang yang dekat dengan Allah? Karena orang yang duduk dekat dengan Allah, doanya pun lebih cepat. Kenapa? Melalui wasilah orang yang para kelawan Allah.
Allah. Jadi itu solusinya. Kalau usah belapa-lapa pian ada majelis taklim hadiri, duduk, dapat banyu, dapat bungkusan, rohani pian dapat juga, maka pian tergolong orang yang talib ilim. Safitri ini mengatakan orang itu dekat dengan surga. Benar. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan di jalan tuntut ilmu, di jalan menuntut ilmu, mencari ilmu, duduk di majelis taklim, zikir, maka orang tersebut Allah permudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Tambah lagi hadis Nabi, ghanimatul majalis dzikri al jannah. Balasan orang hadir majelis zikir, setiap majelis taklim pasti didahului dengan zikir. Apa balasannya? Surganya Allah. Surga pian kulihan, harta dunia pian dapat, ketenangan jiwa pian dapat. Tidak ada alasan untuk tidak mau hadir di majelis ilmu. Dan terakhir kita sedikit menambahin nasihat Habib Zaki tadi itu, agar kita menjadi orang yang qanaah. Ujar Sidin, terima apa adanya, karena hakikat kaya adalah qanaah. Pian sugi nang kaya apa, lamun kada qanaah pian rakus, pian maruk, pian geragas. Apa lagi? Bahasa apa lagi? Di situ sudah. Kenapa? Katakan oleh Imam Abdul Haddad, ar-ridha fariidah wal qana' raha wat tama' was sukhut haram la yakthur hammuk ma guddir yakun. Ridho dari pemberian Allah. Kita ini berbeda-beda pemberian dari Allah. Kita ridho dengan Allah, itu hukumnya wajib. Dia Habib Zaki, makanya kalau tidak ridho dengan pemberian Allah, tidak ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan sama Allah, cari Tuhan selain aku, karena wajib. Wal qana' roha, menerima apa adanya itu tenang hidup. Hari ini makan tempe, alhamdulillah, alhamdulillah tenang hidup. Besok makan tahu, alhamdulillah tenang hidup. Menerima apa adanya itu tenang hidup. Ya walaupun kita disuruh, kalau mau nikmat disuruh oleh Allah. Seperti misalnya tadi Habib Zaki menyinggung masalah bebinian glowing. Memang disuruh sama Nabi cari bini nang bungas. Kenapa kok harus cari bini nang bungas? Karena bini itu liyaskuna alaiha, tempat untuk bersandar lelakian. Maaf ibu lah, pian itu ulun akui jiwa pian tuh hebat. Lelakian ibu lamun pian bisa buka dadanya cengeng. Asal tahu aja, cuman inya menahan di banyu mata lantaran gengsi. Bila laki itu sudah kena pusing bin pusang bin munyak, kemudian pian datang menghibur. Kenapa wahai suamiku, banyak masalah nah, ditagih, langsung pian ambil kepalanya, sandarakan di bahu pian, hilang masalahnya. Masalah bertambah lantaran apa? Pian tambah memuyaki. Itu masalahnya. Pian tambah bermamai, tambah muyakinya. Pusing, akhirnya keluar inya mencari kopi, lain kopi hati, lain bukan kopi lain hati lagi, tapi kopi lain urang nang ada. Nah, bahaya loh. Hebat binian nih sebetulnya. Makanya Allah menetapkan wanita adalah menjadi sandaran laki-laki agar laki-laki mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Lamun bininya pemamaian, aduh, innalillahi wa inna rajiun, adab itu. Kada yaskun alaiha, bukan tenang kepada perempuannya, tapi musibah bisi bini pemamaian nih. Makanya kata Nabi SAW, tazawwajul waludul wadud. Nikahlah kamu dengan wanita yang apa? Berpotensi punya anak banyak dan penyayang. Kenapa penyayang? Tadi pang, lelaki ini memuyak, bila masalah sedikit muyak, memamai. Tapi karena binian, bila ditenangkan, tenang dia. Nah, memang disuruh sama Nabi nikah dengan wanita yang cantik, yang kaya, yang soleha, yang glowing kalau ada. Masalahnya bepulu sudah dapat kada glowing, ya tukarakan. Mun memang punya, ujar Habib Zaki itu mun ada, jangan berpaksaan. Jual sudah cincin supaya apa? Supaya glowing. Bagus glowing binian tuh bungas bagus, glowing tuh bagus, tapi jangan kepet di tengah rumah.
Ini salah kaprah zaman sekarang. Glowing itu kesentulak keyasinan, glowing kesentulak kearisan. Apakah hendak tujuan? Tampai ingin pamer. Coba akan di rumah itu nah yang glowing, yang bungas. Supaya apa? Supaya laki yang kada ketujuh duduk di warung. Supaya kelakian itu di rumah dan pian berhias seindah-indahnya, cantik-cantiknya untuk suami di rumah, bukan ketika tulak yasinan, arisan, majlisan. Jangan salah faham. Masalahnya bepemun di majlis yang kada glowing, kada nyaman dilihat Habib kada melihat pian juga. Buktinya pian menghadap ulun ulun kada melihat pian, melihat jagung dari tadi ke sana tuh nah. Jagung lihat Habib Zaki dasar ketujuh menyapa. Lain orangnya nih, lain Habib, lain orang, lain Habib, lain hati juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi qanaah itu tenang, udah terima apa adanya, yang santai, hidup yang nyaman, nikmati hidup nih, jangan buat kita ini susah. Nikmati hidup, dikasih sama Allah alhamdulillah, belum dikasih sama Allah sabar lu setumat lagi, dikasih sama Allah datang semuanya, barokah majelis ilmu, barokah majelis taklim, barokah orang-orang soleh di sekitar kita, kita akan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati kalau kita tidak terima dengan pemberian Allah, apalagi kita marah sama Allah. Kenapa ya Allah lu kada diberi? Haram. Udah, Al Habib Allah Haddad mengatakan la yakthur hammuk ma gudir. Jangan risau, jangan gundah, jangan galau, karena yang tertakdir pasti akan terjadi. Semoga kita semua tertakdir semua di sini sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Allah mentakdirkan kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Allah berikan kita rezeki yang bagus, yang indah, membawa kita ketaatan kepada Allah dan mahabbah pada Nabi kita Muhammad SAW. Barakah para habaib dan para ustadz, para ulama, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diampuni sama Allah, dikabulkan hajat kita semua oleh Allah, terutama sahibul bait Bapak Haji Effendi Simamura sekeluarga, diberikan kesehatan, keafiatan Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang salihin wassalihat dan dapat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Diulangi kembali tanggal 18 kita di sini hadir dalam tabligh akbar Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang akan dihadiri oleh Habib Hasan Ismail Muhdar. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun undang juga malam Kamis depan di rumah ulun untuk masyarakat Batu Brajang, malam Kamis depan di rumah kediaman ulun di Majlis Al-Muawana, di Aula Al-Muawana, bulanan sekaligus Isra Mi'raj Nabi, dan dihadiri oleh Habib Hasan Ismail Muhdar. Wal afu minkum. Ya